Membaca nyaring kelas 1. Membaca cerita. Bawang merah dan bawang putih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 Siap. Menurut rekam nih. Kelas 1 Siap. Nah, bagaimana hari ini? Semangat? Semangat. Mana semangatmu? Ini selalu. Yuk, sebelum dimulai, kita akan tepuk semangat biar selalu semangat. Yuk, tepuk semangat. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi sebelum berangkat sekolah mandi enggak? Mandi. Sarapan enggak? Sarapan. Sarapan. Oh, pinter makan sama ikan. Makan, kalau makan harus makan makanan yang bergizi. Hari ini kita akan membaca cerita ya. Bu guru yang membacakan, nanti kalian yang menyimak. Oke ya, hari ini kita akan membaca cerita yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. apa? Bawang merah dan bawang putih. Fatimah, kita tunggu dulu ya. Nah, coba apa yang kalian lihat di nih apa yang kalian di buku ini? Coba perhatikan. Ada gambar emas. Terus apa lagi? Gambar seorang perempuan. Berapa perempuannya? Ada berapa? Tenang sayang. Oke, ada berapa ya? Tiga. Nih, judulnya bawang merah dan bawang putih. Nah, bahasa Inggrisnya red onion and garlic. Nah, ada bahasa Inggrisnya ya nih. Oke, kita buka sekarang. Penyusunnya adalah Muhammad Rantisi. Nah, nih. Nah, penerbitnya Bintang Indonesia Jakarta. Berarti yang menerbitkan buku ini adalah yang orang Jakarta. Nah, siap ya? Dengarkan ya. Dahulu kala, harus sambil mendengarkan saja ya. Dahulu kala di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang cantik bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Bawang Putih dan ibunya selalu menyambut kedatangan ayahnya dengan senyuman. Tidak hanya itu, Bawang Putih juga selalu memberi minuman kepada ayahnya setiap pulang berdagang. Ayah Bawang Putih sangat senang sekali memiliki anak yang baik hati. Nah, nih, ya gambarnya. Nah, ini adalah bawang putih, ini adalah ibunya, dan ini adalah ayahnya. Fatimah lihat, ini adalah bawang putih, ini ibunya, dan ini ayahnya. Nah, tadi seperti katanya Bu tadi, ada sebuah keluarga, hiduplah 3 orang. Ya, ibu dan seorang remaja putri bernama Bawang Putih. Sifat baik hati Bawang Putih tidak hanya kepada ayahnya, kepada ibunya pun dia berlaku
membantu pekerjaan ibunya. Dari membereskan rumah, mencuci baju, dan dari membereskan rumah, mencuci baju, menyiram tanaman, dan memberikan makanan kepada hewan. Hewan ternaknya katanya, ibu bawang putih sangat senang sekali memiliki anak yang baik hati. Nah, kalian seperti bawang putih nggak di rumah? Bantu ibu nyuci piring, menyapu, cuci baju. Ya, siapa di sini yang seperti bawang putih? Nah, terus ya, kita harus membantu orang. Oh, pinter nih, lihat. Ya, lihat. Bawang putih ngapain bawang putih nih? Kira-kira ngapain Fatimah bawang putih? Menyapu. Ini adalah ibunya. Cantik sekali si bawang putih ya. Nah, selanjutnya, pada suatu hari ibu bawang putih jatuh sakit. Kasihan ya. Yang bisa dilakukan hanya berbaring di kasur. Sebagai anak bawang putih sangat sedih sekali. Begitu pula dengan ayahnya. Jadi bawang putih sama ayah sangat sedih karena ibunya sakit. Bawang putih merawat ibunya dengan ikhlas. Nah, jadi bawang putih merawat ibunya dengan ikhlas katanya. Dan tidak pernah lupa menyuapin ibunya dengan makanan. Segala usaha telah dilakukan oleh bawang putih dan ayahnya. Akan tetapi takdir Tuhan berkata lain. Ibu bawang putih dipanggil oleh Tuhan. Artinya apa? Meninggal. Ibunya bawang putih meninggal. Dipanggil sama Tuhan. Bawang putih dan ayahnya sangat sedih sekali. Kenapa sedih, nak? Karena ibunya meninggal. Banyak tetangga di sekitar yang ikut ke pemakaman. Tuh, lihat. Oh, lihat nih. Ini ibunya bawang putih. Ini bawang putih dan ini ayahnya. Di gambar ini sedih apa gembira? Sedih karena ibunya bawang putih sakit ya. Lanjut ya. Pada suatu hari ayah bawang putih mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi. Setelah ibu bawang putih meninggal, ayahnya ingin menikah lagi katanya. Bawang putih pun memberi izin kepada ayahnya, mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi. Pesta pernikahan antara ayah bawang putih dan ibu bawang merah digelar secara sederhana. Banyak tetangga yang menghadiri pesta pernikahan itu. Bawang putih menyambut para tamu dengan ceria. Tidak sebaliknya dengan bawang merah menyambut para tamu dengan muka masam. Nah, perhatikan. Jadi, setelah ibunya bawang putih meninggal, ayahnya bawang putih menikah dengan ibunya bawang merah. Katanya pesta berlangsung dengan sederhana. Nah, nih ya. Ayahnya minta izin dan diizinkan sama bawang putih. Iya. Selama tinggal bersama bawang merah, selama tinggal bersama ibunya bawang merah, bawang putih sering melakukan kegiatan berat. Ini kamu bisa dilempar itu kenapa? Ya. Sering melakukan pekerjaan berat. Jika bawang putih sedang pergi berdagang, jika ayah bawang putih sedang pergi berdagang, jadi ya, dia segera menyusuri sungai tempat mensuci tadi. Hari sudah mulai gelap, bawang putih sudah mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba dan bawang putih dari kejauhan dia melihat sebuah gubuk di tepi sungai. Kejauhan dia melihat sebuah gubuk. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan menutupnya. Dari dalam keluarlah seorang nenek tua. Ternyata nenek itu
baju ibu tiri bawang putih. Dia ingin mengembalikan baju itu, tetapi ada syaratnya katanya. Nah, apa syaratnya? Yang harus dia lakukan oleh bawang putih. Pertama, bawang putih harus menginap di gubuk nenek ini selama seminggu. Dia pun menyanggupi persyaratan nenek tua itu. Halo, kita. Nah, jadi si bawang putih tadi ingin mengambil bajunya kepada nenek tadi. Tetapi apa kata neneknya? Kalau kamu ingin baju ini, kamu harus menginap di rumah saya selama seminggu. Akhirnya bawang putih apa? Menyanggupi persyaratan dari si nenek. Lanjut ya, nih neneknya nih. Ini bawang putih. Lanjut. Nenek tua itu sangat puas sekali dengan pekerjaan bawang putih. Sebelum pamit pulang, bawang putih dipanggil nenek tua itu. Setelah memberikan baju milik ibu tirinya, bawang putih disuruh nenek tua untuk memilih salah satu buah labu. Nah, jadi sebelum pulang, bawang putih disuruh milih sama si nenek, suruh memilih labu. Ya, nih, nenek tua itu memiliki 2 buah labu yang besar dan kecil. Tapi bawang putih memilih buah labu yang kecil. Nah, jadi tadi buah labunya ada 2, besar dan kecil. Tetapi bawang putih mengambil yang mana? Kecil. Yang kecil ya. Bawang putih mengucapkan terima kasih kepada nenek tua. Nenek tua itu pun mengantarkan bawang putih hingga depan rumah. Nah, jadi bawang putih pulang dengan membawa apa tadi, Nak? Labu. Labunya besar apa kecil? Kecil. Nih labunya, lihat. Yang dibawa oleh bawang putih dikasih siapa tadi? Si nenek. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tiri. Nah, sementara dia pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Jadi sama bawang putih mau dibelah. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika labu itu dibelah. Di dalamnya ternyata berisi emas permata. Wow, yang sangat banyak sekali. Nah, setelah dibelah ada emasnya di dalam. Di dalam apanya tadi? Labu. Di dalam labu. Dia berteriak saking gembiranya dan memberitahukan hal ajaib ini kepada ibu tirinya. Dan bawang merah yang dengan serakah langsung merebut emas dan permata tersebut. Mereka memaksa bawang putih untuk menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah tersebut. Bawang putih pun menceritakan dengan sejujurnya. Nah, jadi dirampas emasnya sama siapa tadi? Sama bawang merah sama ibu tiri. Nah, nih diambil. Padahal yang punya labunya si bawang putih. Ibunya tanya, kamu dapat dari mana labu itu? Lalu si bawang putih menceritakan labu itu dapat dari mana. Nah, bawang merah berencana menginap di rumah nenek tua itu selama seminggu. Di rumah nenek tua itu bawang merah hanya bermalas-malasan. Sebelum pulang, bawang merah minta upah buah labu kepada nenek tua. Nenek tua itu pun menyuruh bawang merah memilih buah-buah labu yang dimilikinya. Bawang merah memilih buah labu yang besar. Ya, bawang merah memilih labu yang sangat besar. Yang besar tadi. Dan tanpa mengucapkan terima kasih, dia melenggang pergi. Nah, jadi sama nenek si bawang merah juga dikasih labu, suruh milih mau labu yang kecil apa yang besar. Ternyata bawang merah mengambil labu yang apa tadi? Yang besar. Setelah mengambil, bawang merah tidak mengucapkan terima kasih, langsung dia pergi. Nah, jilbabnya dipakai nggak? Ya. Nah, nih dia ambil yang besar ya, lihat nih. Nih, lihat, perhatikan Mbak. Nih dia ambil yang besarnya aja tidak diambil ya. Lanjut. Nah, sesampainya
dan dengan gembira memperlihatkan labu yang di bawahnya. Dia sangat gembira. Dia menemui ibunya. Dikasih tahu kalau dia sudah mendapatkan labu ya. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata di dalam labu bukan emas. Apa kira-kira ya? Nah, kira-kira melainkan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Binatang-binatang itu langsung menyerang bawang merah. Hop! Gitu ya. Bawang merah dan ibunya hingga tewas. Apa tewas? Meninggal. Itulah balasan bagi orang yang serakah. Serakah. Nah, ini dia. Nih lihat. Digigit, dipatok sama ularnya. Ada kalajengking nih. Oh, ibunya bawang merah digigit sama kalajengking. Apa yang terjadi setelah digigit? Meninggal. Itulah balasan bagi orang yang serakah. Nah, nih lihat. Nih. Makanya makna dari cerita bawang merah bawang putih, kita jadi manusia tidak boleh serakah. Harus apa nak? Harus bersyukur apa yang sudah dimiliki. Ya. Oke? Sudah mengerti? Nanti ceritanya bawang merah bawang putih. Coba Bu Guru tanya sekarang. Nah, tadi sebelum ada bawang merah, ya hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Siapa tadi katanya? Bawang putih, terus ayah dan ibunya. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Ibunya bawang putih. Kenapa ibunya bawang putih? Meninggal. Setelah ibunya bawang putih meninggal, ayahnya kenapa ayahnya? Menikah lagi dengan ibunya bawang putih. Bawang putih, bawang merah. Tetapi apa? Setelah menikah, nah, ibu tirinya bawang putih apa aja? Jahat ya sama bawang putih ya. Bawang putih selalu dimarahi, disuruh-suruh ya. Nah, setelah itu apa juga yang terjadi? Ayahnya bawang putih meninggal juga. Kasihan ya bawang putih jadi anak yatim piatu ya sih. Setelah itu bawang putih selalu disuruh mencuci sama ibunya. Tadi bawang putih mencuci di mana katanya? Di sungai. Di sungai. Setelah mencuci di sungai, apa yang hilang tadi katanya? Bajunya. Bajunya kenapa bajunya? Terhanyut oleh air sungai. Lalu si bawang putih mencari bajunya ya. Halo. Mencari bajunya. Nah, setelah itu ketemu dengan siapa katanya? Bawang putih. Dengan seorang nenek. Untuk mendapatkan baju tersebut, bawang putih disuruh minat di rumah neneknya selama berapa? Seminggu. Setelah itu, setelah seminggu berlalu, bawang putih pamit pulang kepada si nenek. Lalu si bawang putih dikasih apa katanya? Dikasih apa tadi? Dikasih